Belajar coding itu nggak gampang, ya kan? Banyak yang mulai semangat di awal, tapi ujung-ujungnya di akhir mulai turun nih semangatnya. Lama-lama kebingungan dan akhirnya berhenti buat belajar coding. Nah, kalau kamu nggak mau jadi salah satu orang yang gagal pas belajar coding, simak 5 tips ini buat belajar coding yang anti gagal. Jangan sampai nyesel, karena dengan cara belajar yang tepat, kamu bisa jadi programmer yang hebat. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Pastinya kita belajar coding punya tujuannya masing-masing dong. Gak mungkin nih kita belajar coding cuma ikut-ikutan doang, ya kan? Soalnya tanpa tujuan yang jelas ya nantinya belajarnya jadi gak semangat. Kamu bakal mudah merasa bingung dan merasa kehilangan arah gitu ketika nanti belajar coding. Misalnya nih, tentuin dulu nih kamu mau jadi apa, kamu mau bikin apa. Misalnya, pengen jadi full stack web developer, pengen bisa bikin website portofolio misalnya. Atau pengen meraih karir impian nih sebagai full stack web developer di perusahaan ternama misalnya. Nah, kamu bisa mulai belajar dari HTML dulu. Coba tentuin target yang jelas, misalnya belajar HTML dalam 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 3 minggu. Setelah itu, kamu bisa menentukan tujuan lainnya, misalnya bisa menguasai React.js dalam 1 bulan. Nah, dengan tujuan yang jelas dan terukur, pastinya belajar kamu juga bakal jelas. Dan bisa membuatmu tetap fokus ketika belajar coding dan tetap stay on track dengan tujuan kamu. Yang kedua, mulai dengan yang dasar-dasarnya aja dulu. Gak usah pengen ngotot, pengen ambisius langsung ke React.js misalnya ketika kita belum tahu apa-apa. Karena yang lagi trennya React.js, ya udah kita nge-skip HTML, CSS, JavaScript, kita langsung belajar React.js. Nah, pastinya di sini kamu bakalan kesulitan. Belajar coding itu kayak ibaratnya membangun rumah. Kita perlu fondasi yang kuat dulu nih supaya rumahnya berdiri kokoh. Kalau misalnya fondasinya aja nggak kuat nih, gimana rumahnya mau berdiri kokoh? Yang ada malah roboh, ya kan? Nah, jadi kamu jangan terburu-buru lah buat belajar framework yang canggih. Misalnya sekarang yang lagi hype lagi nih ada Laravel misalnya. Tapi kamu nggak belajar PHP-nya dulu ya, bakalan kesulitan. Pelan-pelan dulu aja, mulai dari yang dasar-dasar gitu ya. Misalnya kita belajar HTML dulu, belajar CSS dulu, dan belajar JavaScript dasarnya dulu. Dan kebetulan kalau kamu bingung cari cara belajarnya dan tutorialnya, itu udah ada di kelas fullstack.id ya. Semuanya udah lengkap. Kamu bisa cek linknya ada di deskripsi. Nah, dengan belajar yang basic-basicnya dulu, ini bakal mempermudah kamu ketika nantinya sudah melanjutkan ke level yang lebih sulit lagi. Karena di awalnya udah punya fondasi yang kuat nih. Yang ketiga, praktik coding secara rutin. Sama kayak olahraga ya, misalnya kita pengen membentuk tubuh, kita pengen punya otot, kita nge-gym terus tiap hari. Belajar coding pun sama, kalau kita misalnya pengen punya skill coding yang kuat, kita pengen punya pemahaman logika yang kuat, ya kita pun harus praktik coding tiap hari gitu. Karena kalau kita cuman belajar teorinya aja, nontonin video tutorialnya doang, tanpa kita belajar sendiri, tanpa kita ketik langsung codingannya itu, ya kayaknya sih bakal sulit ya untuk kita memahami konsep-konsep yang ada di sebuah pemrograman. Coba deh untuk nulis kode setiap hari, setidaknya seminimal-minimalnya banget ya teman-teman bisa nyoba 1 jam 1 hari. Praktikanlah modul belajar atau course yang teman-teman ikuti. Jangan sampai ke-skip 1 hari pun. Itu mungkin kedengaran sepele ya, 1 hari 1 jam buat belajar coding. Tapi meskipun sedikit ya, kalau kamu melakukannya tiap hari, kamu bakal lebih cepat untuk menguasai suatu bahasa pemrograman. Atau bahkan menguasai satu skill di bidang tertentu. Yang keempat, jangan takut gagal. Nah, ini nih banyak di kalangan programmer pemula ya, dan termasuk gue pribadi sebetulnya. Ketika dulu awal-awal belajar coding, banyak banget nih yang gue takutin. Takut salah lah, takut error lah, takut ada bug lah, takut gagal, dan lain sebagainya. Banyak banget takut-takut yang terjadi. Banyak banget ketakutan yang dihadapi ketika belajar coding. Nah, justru ketika kamu menemui error atau bug ya, ketika kamu lagi belajar coding, berarti kamu berada di jalan yang tepat. Karena itu adalah bagian dari proses kita belajar. Justru kalau nggak ada error, malah harus dipertanyakan nih, kayaknya cara belajar kamu nih yang salah. Karena di setiap kesalahan, di setiap error itu ada proses belajarnya kita. Proses untuk mencari tahu, kenapa sih ini error, dan gimana sih cara memperbaikinya. Nah, di situ kita bakal belajar banyak. Karena setiap kesalahan itu adalah kesempatan untuk kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan ragu ya untuk cari solusi di Google biasanya, atau pakai AI, atau bahkan bertanya di forum-forum, kayak misalnya forum tanya jawabnya Codepolitan. Karena setiap programmer tuh pastilah udah mengalami error yang kalian alami gitu biasanya. Yang kelima, belajar dari proyek nyata atau belajar dari studi kasus. Belajar coding bakalan lebih menyenangkan kalau misalnya kamu mengerjakan proyek nyata, kan cuman sekedar belajar teorinya doang. Cobalah untuk bikin aplikasi atau website yang sederhana. Kalau misalnya kamu mau jadi web developer, kamu bisa bikin portofolio misalnya.
atau sesederhana bikin landing page. Nah, dengan mengerjakan proyek, kamu bisa langsung melihat nih hasil dari kerja kerasmu selama belajar coding. Jadi udah bisa ngukur nih dari proyek yang kita kerjain tuh kita udah bisa apa aja sih, dan kita udah bisa menghasilkan apa dari hasil belajar coding ini. Belajar dari studi kasus juga bisa membantu kamu untuk memahami konsep-konsep yang sulit nih, yang biasanya jarang ditemukan ketika kita belajar sekedar teori. Yang keenam, sekaligus yang terakhir, yaitu bergabung dengan komunitas. Kamu bisa belajar banyak dari orang lain, dari pengalamannya orang lain, sampai bahkan kita bisa mendapatkan support ya, ketika kita mengalami kesulitan pas belajar coding. Banyak banget ya forum-forum sekarang atau grup yang bisa membantu kamu untuk belajar coding. Misalnya Codepolitan nih punya fitur diskusi yang ada di websitenya Codepolitan. Silahkan langsung aja kunjungi websitenya di codepolitan.com. Di sana banyak banget ya interaksi-interaksi dari sesama member. Di sana banyak banget ya tips and trik menarik atau bahkan sekedar share-share error ya ketika kita ngoding. Ini forum dari Codepolitan bakal membantu kita banget ya ketika kita belajar coding. Atau kamu juga bisa join ya ke komunitas offline yang ada di sekitar kamu. Gak apa-apa, gabung aja, gak usah ragu untuk bergabung dengan komunitas. Gak usah minder ketika kita masih ngerasa newbie, masih belum tahu apa-apa. Karena semua yang expert dulu awalnya juga newbie. Jadi gak usah takut ya buat ikut ke komunitas. Jadi itu dia beberapa tips untuk belajar coding yang anti gagal ya. Tapi tetap balik lagi, ingat konsistensi dan kesabaran adalah kunci untuk kita bisa jago ngoding. Karena kalau kita nggak konsisten dan kitanya nggak sabaran ya bakalan susah sih. Bakalan susah untuk kita memahami suatu konsep di dalam pemrograman. Kalau suka video seperti ini, gue udah share beberapa video menarik ya tentang tips and trick dan berita update terbaru terkait teknologi dan pemrograman hanya di channel Codepolitan. Silahkan cek video lainnya dari channel Codepolitan dan jangan lupa subscribe ke channel Codepolitan, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel Codepolitan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan mending jadi solusi.